diajak ke pesta. Apa urusanmu dengan Jovita? Kamu siapanya? Wajah Benny suram, seakan belum rela kalau Jovita pada orang lain. Dia wanitaku, ucap Leon. Jovita mengangkat kedua alis matanya mendengar hal itu. Karena anak pemilik perusahaan masih hidup, jadi kami akan melanjutkan perusahaan ini dan kembalikan pada orang yang seharusnya, kata Leon. Jovita merasa senang karena perusahaannya akan diberikan padanya. Ternyata tidak semudah itu. Semua itu sudah diserahkan Pak Iwan pada saya sebelum meninggal. Benny mengaku. Saya meragukan itu, karena satu keluarga itu meninggal. Jangan-jangan kamu yang menghabisi mereka, karena ingin memiliki perusahaan itu, kata Leon menuduh langsung. Benny dan istrinya pucat bagai kapas. Jovita menatap Leon dengan tatapan bingung. Karena setaunya, Leonlah yang menghabisi keluarganya karena dendam pada ayahnya. Kenapa kamu menuduh saya seperti itu? Ujar Benny terlihat pucat. Tapi Jovita membaca gelagat Benny yang mencurigakan. Leon terus mencercanya dengan berbagai pertanyaan. Berhenti, jangan mengikuti. Aku tidak tahu apa-apa. Oke, baiklah. Bagaimana dengan pemalsuan semua tanda tangan? Jelaskan nanti pada polisi. Leon memanggil 2 orang polisi. Tapi anehnya, polisi yang dimaksud adalah anak buahnya yang menyamar sebagai polisi intel dan mengangkut Benny. Lagi-lagi, mata Jovita dibuat melongo. Ia berpikir polisi yang dimaksud Leon adalah polisi yang bisa membantunya untuk mengungkap semuanya. Tetapi saat kedua lelaki yang tidak memakai seragam polisi itu menyeret Benny, ia sadar. Iya, semua pekerjaan Leon. Oh, baiklah. Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kalau ini masih bagian dari dendam masa lalumu, maka lakukanlah. Aku bisa apa? Kata Jovita dalam hati. Jovita berpikir saat Leon ingin memanggil polisi, ia sempat senang. Ia berpikir kalau akan ada penyelidikan pada Benny. Tetapi melihat anak buahnya menyamar jadi polisi, Jovita langsung merasa lemas. Ia dibawa ke acara ini hanya dijadikan untuk sebuah alat. Benny dan istrinya dibawa oleh 2 orang yang mengaku polisi, yang tak lain mereka adalah anak buah dari Leon. Setelah Benny diangkut polisi gadungan itu, lebih tepatnya dibawa anak buah Leon ke salah satu tempat. Saat itu juga, perusahaan milik keluarga Jovita jatuh ke tangan Leon. Bukan hanya perusahaan, rumah, mobil, dan semua aset keluarganya yang diambil alih Benny kini berpindah tangan ke Leon. Ternyata, Jovita dibawa ke pesta untuk membantunya mendapatkan semua milik keluarganya. Baiklah, jika kamu hanya ingin harta kekuasaan milik keluargaku, ambillah, saya berharap mengurangi dendammu. Kata Jovita, ia masih setia mendampingi Leon, walau hatinya sakit, karena ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya dijadikan alat untuk mendapatkan keinginan Leon. Akhirnya, acara selesai juga. Banyak orang yang mengenalnya dalam acara itu. Leon dikenal dengan Wardana, pemilik PT Wardana Konstruksi. Siapa kamu sebenarnya? Ada berapa pekerjaan yang kamu miliki? Di Kalimantan, bukannya kamu pemilik rumah bordir? Dan kamu pernah bilang kamu seorang killer. Ia menatap lelaki itu dengan mata sinis. Ia tidak tahu siapa lelaki ini sebenarnya dan apa pekerjaannya. Lelaki yang selama ini bersamanya, lelaki yang sudah merusak masa depannya, menyakitinya, mengurungnya, dan saat semua harta milik kekeluarganya bahkan jatuh ke tangannya. Apa harta keluargaku juga ia menginginkannya? Tetapi tidak apa-apa. Lebih baik kamu daripada Benny. Hara berucap dalam hati. Ucap Hara menatap Leon. Berhenti menatapku seperti itu. Bisik Leon ke daun telinganya. Kesannya mereka berdua pasangan suami istri yang bahagia. Jovita tidak menanggapinya. Demi apapun, saat ini
Ia hanya ingin lepas dari Leon. Ia selalu berpikir, ada keajaiban yang bisa melepasnya dari Leon. Ia beberapa kali mencari alasan untuk bisa lepas. Mengembuskan napas sangat berat. Dadanya terasa sakit. Leon tahu Jovita bosan. Seandainya ia tidak memborgol tangannya, ia mungkin sudah melarikan diri, seperti yang ia lakukan kemarin malam. Apa kamu bosan? Matanya menatap Jovita. Iya. Baiklah, ia membawa Jovita ke salah satu kafe tidak jauh dari hotel. Kok kita ke sini? Protes Jovita. Kamu bosan kan? Tunggu di sini, saya tidak akan lama. Ujar Leon, melepaskan borgolnya. Saat melihat borgolnya dilepas, mata Jovita bersinar, bagai permata yang terkena sinar matahari. Dadanya dipenuhi bunga-bunga, dan tiba-tiba mata itu redup lagi. Ternyata Leon menyangkutkan borgol itu ke salah satu besi pembatas di dinding samping meja Jovita. Dasar iblis! Maki Jovita kesal saat sadar dirinya diborgol dan ditinggalkan di salah satu kafe. Jaga dia, layani permintaannya. Pintanya pada seorang anak buahnya. Leon meninggalkannya di kafe itu. Hais, kenapa seperti ini sih? Kata Jovita kesal, memukul-mukul kepalanya ke atas meja. Orang suruhan Leon memilih duduk di samping Jovita, menutupi borgol itu dengan jaketnya. Hei, Mas, duduknya bareng aku aja di sini. Aku bosan, aku butuh teman mengobrol. Ia meminta lelaki berkulit gelap itu duduk bersamanya. Maaf, Mbak, saya tidak berani. Yang ada, nanti saya dihajar jika aku duduk dengan wanitanya. Kata lelaki dengan raut wajah takut. Hei, aku ini bukan wanitanya. Aku ini tawanannya. Lihat borgol ini. Mana ada lelaki yang memborgol wanitanya? Sini, duduk. Nanti kalau ia datang, aku kasih tahu. Kata Jovita. Ia membujuk lelaki itu. Maafkan saya, Mbak. Kita semua tidak ada yang berani membantah perintah Bos Naga. Bos Naga? Ia bukan naga. Dia itu ikan cumi. Rutuk Jovita kesal. Non, mau minum apa? Biar saya pesan. Minuman yang bisa buat lupa ingatan. Ada gak? Kata Jovita, terlihat putus asa. Ia duduk di dekat kaca. Jadi, ia bisa melihat ke arah luar. Tepat di depan kaca, berdiri dua orang lelaki muda memakai motor gede, berpenampilan keren. Dua-duanya tampan pula. Wah, lelaki tampan. Seandainya saya bisa dibonceng salah satu dari mereka. Saya akan minta dibonceng sampai ke bulan, agar tidak bertemu si ular naga lagi. Ucap Jovita, menatap ke arah mereka dengan malas. Salah satu tangannya dibuat menopang dagu. Mendengar celotehan-celotehannya, anak buah Leon hanya tertawa kecil melihat tingkah Jovita yang terlihat sangat bosan. Tapi tidak diduga, kedua lelaki tampan itu menoleh ke arahnya dan tersenyum. Iya menatapku, Mas. Lihat deh, tampan ya. Jovita mengajak lelaki itu terus mengobrol, walau letak mejanya tidak begitu dekat. Bagaimana kalau aku menyuruh mereka menemaniku? Jangan, Non. Takut bos tiba-tiba datang. Nanti bisa repot urusannya. Katanya melarang Jovita. Ternyata Jovita melambaikan tangan pada kedua pemuda itu. Ia selalu mencari masalah dalam hidupnya. Hai, Nona duduk sendirian. Hei, kalian jangan ganggu wanita ini. Pergilah cari tempat lah. Paman, tenanglah. Mereka hanya ingin duduk. Potong Jovita. Apa dia pamanmu? Iya, pamanku yang menjagaku. Kata Jovita berbohong. Anak buah Leon terlihat berusaha mengusir kedua lelaki itu. Ia takut ada masalah besar nantinya. Tetapi karena Jovita terus membela mereka, pengusiran itu tidak berhasil. Hingga Leon sudah duduk di meja samping, dengan tangan melipat di dada, mendengar obrolan mereka dengan tenang, dengan tatapan datar. Jovita satu kuliah dulunya atau alumni dari kampus yang sama dengan kedua lelaki itu. Cerita tentang dosen dan tentang rektor. Tawa Jovita terhenti tiba-tiba
saat melihat Leon sudah duduk di meja sampingnya, dengan gayanya seperti biasa, tangan melipat di dada. Apa dia juga pamanmu, Hara? Tidak, pergilah. Dia bodyguardku yang paling sadis. Lihat borgol di tanganku, kata Jovita membisikkan ke kuping mereka berdua. Kedua lelaki itu saling menatap, memilih pergi.